Anda kembali bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Purwakarta 2018. Kita masih dalam sesi penajaman visi misi. Kembali kita akan beri kesempatan kepada para pasangan calon untuk mengambil amplop lagi nih Pak ya. Tapi sudah benar ya tadi panelis amplopnya. Nah ada 6 amplop itu berisi nama dari panelis yang akan mengajukan pertanyaan Anda nanti secara langsung. Jadi silakan, ini jadi benar objektif, Anda sendiri yang memilih panelis mana yang akan bertanya. Begitu. Jadi langsung saja kita mulai dari pasangan nomor urut 3 ya. Silakan mengambil amplop, di dalam amplop itu berisi nama panelis, langsung dibuka boleh Bapak? Boleh, ya. Siapa nama panelis yang akan mengajukan pertanyaan? Dibacakan. Bapak Absar Kartabrata. Ya, Bapak Kartabrata. Ya, silakan Bapak kembali berdiri di depan begitu ya. Jadi ini benar-benar diharapkan objektif begitu, sehingga kita tidak mengatur ini, benar-benar panelis dan pasangan calon yang memilih sendiri panelis yang bertanya. Baik, silakan waktu bertanya 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jaina dan Pak Lutfi, saya ingin kita berdiskusi berkenaan dengan soal check and balances. Check and balances. Yang sebenarnya secara eksplisit sudah dituangkan dalam misi Perda nomor 1 tahun 2008. Itu prinsip semangatnya Pak, poinnya. Nah, ya waktunya habis Pak, mungkin lebih singkat lagi. Ya. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya langsung mungkin. Pertanyaan Pak, secara faktual ini persoalan korupsi makin menjadi persoalan besar di kita ini. Ya. Baik, bisa langsung Pak, karena waktunya sudah habis adalah, sebenarnya. Bagaimana Pak strateginya? Strategi yang sifatnya preventif agar agar persoalan korupsi ini akan bisa selesai setidaknya di Purwakarta. Terima kasih Pak. Baik, silakan waktu Anda 60 detik. Mana aja? Ya, mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Transparansi itu sangat penting. Mengurangi angka daripada nilai-nilai korupsi atau indikasi korupsi, kita cukup menjalankan amanah undang-undang yang sejelas sudah tertuang di amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Transparansi publik itu penting. Itu menurut saya, ketika itu dijalankan, insya Allah korupsi akan mulai terkikis dengan sendirinya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Silakan Kang Ipin. Saya tambahkan. Baik, hadirin tenang. Memang untuk menghilangkan korupsi, pertama kita harus reformasi birokrasi. Ya, ada 3 asas sebenarnya yang minimal. Pertama, akuntabilitas. Jadi setiap penyelenggara pemerintahan itu harus siap, ya, bertanggung jawab kepada rakyat pemilik kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas. Kedua, tadi transparansi, dan ketiga adalah partisipatif. Kita harus betul-betul melibatkan masyarakat untuk terus mengikuti penyelenggaraan negara. Terima kasih. Baik, waktunya. Terima kasih, silakan. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop, memilih panelis mana yang akan bertanya kepada Anda nanti. Silakan diambil 1 amplop. Ada 6 amplop di sana. Tadi sudah terambil 1. Ya, langsung dibaca saja siapa nama panelis yang akan bertanya. Marpan Derajat. Pak Mampan Derajat ya. Ya, Pak Mampan Derajat bisa langsung ke pertanyaannya, tidak perlu prolog kayaknya karena waktunya hanya 30 detik begitu ya. Mungkin dengan mikrofonnya. Ya. Silakan Anda boleh mengajukan pertanyaan, waktunya 30 detik dari sekarang. Baik. Tidak ada negara atau daerah yang maju dengan sumber daya manusia yang lemah. Oleh karena itu, investasi pada sumber daya manusia sangat penting. Membangun sumber daya manusia salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan berbagai penelitian, diyakini bahwa investasi di bidang pendidikan akan menghasilkan rate of return sekitar 22%. Sementara di bidang infrastruktur hanya 20%. Pertanyaannya adalah jika Bapak terpilih sebagai wakil bupati dan wakil bupati, bagaimana komitmen Bapak terhadap investasi sumber daya manusia ini khususnya di bidang pendidikan? Investasi sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, Anda punya waktu 60 detik untuk menjawab mulai dari sekarang. Terima kasih. Pendidikan adalah hak dasar warga, semua warga.
Artinya hari ini Purwakarta tadi IPM kita rendah karena pendidikannya tidak jelas. Kita kembalikan sistem pendidikan nasional dari bila masuk sekolah, tambahan-tambahan pendidikan segala macam. Artinya nanti ke depan kita akan maksimalkan sekolah ini jadi sekolah yang betul-betul nasional, bukan hanya lokal saja. Ya, saya kira pendidikan sangat penting bagi di Kabupaten Purwakarta. Soalnya sekarang di Purwakarta sudah terjadi banyak persoalan-persoalan yang akhirnya dunia pendidikan ini terabaikan. Nah, saya punya konsep bahwa ke depan dunia pendidikan ini harus banyak ya dilakukan di Purwakarta. Salah satu contoh itu pun harus memacu terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh barangkali sekarang terlalu banyaknya seragam. Nah ini yang harus kita hapus, ya ke depan tidak ada lagi tentang seragam begitu banyak. Baik, hadirin tenang. Karena baik, itu waktunya habis, terima kasih, terima kasih. Baik, tepuk tangan, terima kasih cukup. Pasangan nomor urut 1, terima kasih. Ya hadirin tenang. Selanjutnya pasangan nomor urut 2, silakan mengambil amplop yang berisi nama panelis yang akan bertanya kepada Anda nanti. Ya langsung dibuka, dibaca siapa panelisnya. Siapa? Pak Yusef Solihuddin, MAG. Pak Yusef Saifuddin, silakan. Waktu Anda 30 detik, langsung pertanyaannya Pak. Langsung. Ya, silakan mic-nya. Tes, ya. Berdasarkan data BPS, kondisi kemiskinan Purwakarta ini sekitar 81.000. Dan kita tahu kemiskinan itu tersebar di kota dan di desa. Dan kita tahu kemiskinan merupakan pintu masuk berbagai aneka kriminalitas di Purwakarta. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana strategi menanggulangi kemiskinan di perkotaan dan menanggulangi kemiskinan di pedesaan sebagai poinnya di situ. Baik, silakan dijawab, waktu Anda 60 detik dari sekarang. Ya, terima kasih. Kita berdua punya komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta. Intervensi pemerintah itu dibutuhkan dalam hal ini. Untuk usia produktif, kita akan mendorong supaya mereka mempunyai pekerjaan tidak menganggur. Nah, kemudian juga kita akan membuka lapangan kerja, kita akan mendorong wirausaha di semua tempat, bahkan kita akan mendorong mereka mempunyai skill kemampuan agar bisa diterima di industri manufakturing yang banyak tersebar di Kabupaten Purwakarta. Untuk usia non-produktif, jelas kita akan mengintervensi pemerintah dibutuhkan dalam hal ini. Kita akan menjamin kesejahteraannya dengan program kita akan memberikan beras premium setiap bulannya. Kita juga akan menjamin kesehatannya. Kemudian juga kita akan membangun rumahnya dengan program Rutilahu. Artinya bahwa primer mereka, kebutuhan mereka itu terpenuhi. Ya. Itulah yang akan kita lakukan ke depan untuk Purwakarta Istimewa. Baik, terima kasih. Itulah, ya silakan. Dan itulah tadi, tepuk tangan mungkin sekali lagi untuk semua pasangan 1, 2, dan 3. Ya, kita masih ada 1 putaran lagi, masih ada 3 amplop lagi. Silakan sekarang, peraturannya masih sama Pak. Silakan pasangan nomor urut 1 sekarang yang mengambil amplop, memilih nama panelis yang bertanya. Nomor hiji, pakai apa aja? Oh aja. Ya buka deh. Ya, silakan dibaca siapa panelis yang akan bertanya. Dr. Andes Muhammad John Jondin. Din Wain. John Din, silakan Pak John Din. Ya, silakan di depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membangun Purwakarta ke depan lebih baik adalah keniscayaan. Untuk itu dibutuhkan adanya sinergisitas dan kerjasama seluruh stakeholders. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ada 2 golongan, apabila 2 golongan itu baik maka menjadi baiklah masyarakat, apabila 2 golongan itu rusak maka rusaklah masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana format kemitraan saudara apabila nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Baik, kemitraannya seperti apa? Waktunya habis? Ya, baik silakan dijawab, waktunya 60 detik dari sekarang.
kembali bahwa Purwakarta potensi agamis luar biasa. Kiai saja, Ustadz Ajengan itu ada 1.202 orang. Terus guru ngaji itu ada di 5.000. Sarana prasarana perhatian ratusan. Artinya pemerintah daerah harus peduli terhadap mereka untuk memberikan tunjangan guru ngajinya, tunjangan ustadz, walaupun itu kecil, itu harus nyatol di APBD-nya. Ya, terima kasih. Pak Jondin, barangkali kami nanti punya program lagi ketika mengeratkan silaturahmi dengan para ulama, dengan para ustadznya, kita akan programkan 1 minggu sekali ada lagi pengajian di Gedung Negara. Saya yakin ini akan lebih mempererat antara umaroh dengan ulamanya. Insya Allah itu akan kami lakukan dan mungkin kita terus komunikasi dengan para ulama, dengan para ustadz di setiap desa dan RT RW-nya. Insya Allah, Pak. Baik, masih ada waktu? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Selanjutnya pasangan nomor urut 2, silakan mengambil amplop. Ya, siapa namanya? Nama panelis yang bertanya? Ya, Pak Absar Katabrata. Pak Absar Katabrata. Baik, langsung pertanyaan saja mengingat waktu. Ini sudah menjadi misi Purwakarta ya. Program strategis apa yang akan dicanangkan dan selanjutnya diaplikatifkan untuk mewujudkan masyarakat Purwakarta cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah yang bisa dipahami oleh masyarakat, melibatkan partisipasi publik secara masif. Silakan. Baik, silakan waktu Anda dijawab ya. Waktu ada 60 detik dari sekarang. Ya, jadi kita berdua punya komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta, baik secara pendidikannya, kesehatannya, kemudian secara ekonominya. 3 hal ini penting tentu saja untuk meningkatkan derajat mereka, yaitu masyarakat Kabupaten Purwakarta. Yang pertama adalah untuk bidang pendidikan, kita akan membangun fasilitas pendidikan yang berkualitas, aksesnya lebih mudah, bahkan kita koordinasi dengan provinsi, kita targetnya yaitu 1 desa, 1 SMP, 1 SMA atau SMK. Akhirnya mereka bisa mendapatkan dengan mudah akses pendidikan. Untuk kesehatannya kita akan menjamin dengan program jaminan kesehatan secara gratis, terutama untuk kurang lebih 80.000 warga miskin Kabupaten dengan program Jampisnya. Kemudian yang 3, secara ekonomi kita akan mendorong tumbuhnya atau semangat wirausaha dan kemudian lapangan kerja tentu saja dengan menumbuhkan investasi di Kabupaten Purwakarta. 3 hal itu komitmen kita untuk mendorong sumber daya manusia. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, silakan mengambil amplop yang memang tinggal 1 ini. Langsung. Bapak Aldrin. Aldrin ya, Bapak Aldrin. Ya, silakan. Tes Ya, satu. silakan maju ke depan, Bapak. Udah. Waktu Anda 30 detik. Silakan langsung pertanyaan. Oke. Isu yang cukup menarik dan seksi ya tentang APBD. Oke. Jika melihat nilai pendapatan, pengeluaran, hutang, Bapak bagaimana mengelola APBD yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau melakukan efisiensi dalam melakukan minimalisir kebocoran. Silakan. Baik, silakan. Waktu Anda 60 detik dari sekarang. Baik, pertama untuk menaikkan PAD kita harus pemerintah harus hadir betul melahirkan ekonomi berbasis rakyat. Jadi kami sangat concern untuk menaikkan PAD, terus berkonsentrasi pada ekonomi berbasis rakyat. Kemudian kita akan buka kemudahan-kemudahan untuk masyarakat luar untuk investasi ke Purwakarta. Dengan memudahkan, dengan pelayanan, hukum, jaminan, kenyamanan, insya Allah dia akan bisa datang ke Purwakarta dengan letak strategis yang luar biasa.
Kemudian, selain meningkatkan PAD, kita harus bisa menghemat. Penghematan ini mau tidak mau, kita harus buat aturan yang jelas, betul-betul tegas, akuntabel, akuntabilitas. Jadi semua pelayanan SPD dalam melaksanakan semua harus bertanggung jawab kepada rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silahkan kembali ke tempat hadirin dan pemirsa, itulah tadi ya. Kita beri semangat dulu kepada ketiga pasangan calon yang sudah menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan para panelis. Tetaplah bersama kami pemirsa karena sesaat lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab antar calon bupati ya setelah pesan-pesan berikut ini.